Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ernawati Putri dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Ekstrakurikuler Tajimalela terhadap Keberanian pada Siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Bab ke-1 Pendahuluan. A. Latar belakang. SMA Negeri 1 Cileunyi adalah salah satu sekolah di Kabupaten Bandung yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan salah satu media yang disediakan oleh sekolah guna mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cileunyi adalah pencaksilat Tajimalela. Tajimalela adalah salah satu perguruan silat yang berasal dari kota Bandung, Indonesia, dan di bawah induk Organisasi Pencaksilat Indonesia, yakni Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 1974 oleh Raden Djajat Kusumadinata atau lebih sering terkenal dengan nama Kang Djajat Paramore. Ekstrakurikuler ini sudah banyak menghasilkan siswa-siswi yang memiliki keahlian yang patut dibanggakan, termasuk siswa-siswi anggota di SMA Negeri 1 Cileunyi. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi prestasi yang telah mereka raih tersebut. Salah satunya adalah keberanian. Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Menurut Frinaldi dan MB 2011, sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir, tetapi sifat ini dapat dibentuk dengan dukungan suasana dan lingkungan sekitar. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela berpengaruh terhadap keberanian siswa anggota ekstrakurikuler pencaksilat itu? Yang kedua, apakah keberanian tersebut berdampak kepada prestasi yang diraih oleh anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi? Lalu yang C, ada tujuan penelitian. Sesuai rumusan masalah yang tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan pencaksilat terhadap keberanian siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi. Yang kedua, untuk mengetahui dampak keberanian tersebut terhadap prestasi yang diraih oleh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi. Lalu yang D, ada manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan kesadaran terhadap sekolah, khususnya pada para pelatih pencaksilat, bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler ini dalam rangka pembinaan keberanian siswa sangatlah penting dan perlu perhatian khusus. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, untuk meningkatkan keberanian siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Yang kedua, dengan kemampuan yang dimiliki siswa seperti yang dimaksud pada latar belakang di atas, siswa menjadi termotivasi untuk lebih mengembangkan keberaniannya sehingga bisa berprestasi. Lalu, pada bab kedua, landasan teori. A. Kajian teoritis. Yang ke-1, pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat diartikan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Pencaksilat juga merupakan seni bela diri, sehingga di dalamnya terdapat unsur keindahan dan tindakan. Pencaksilat merupakan hasil budi dan akal manusia, lahir dari sebuah proses perenungan, pembelajaran, dan pengamatan. Yang kedua, ada sejarah pencaksilat. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Peneliti silat Donald F. Dreyer berpendapat bahwa bukti
bukti adanya seni bela diri pencaksilat bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Pencaksilat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam beberapa nama. Sejarah pencaksilat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat. Bahasa Minangkabau, yaitu silek, diciptakan oleh Datuk Suridiraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu, pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Yang ketiga, ada sejarah IPSI. Menyadari pentingnya pengembangan peranan pencaksilat, maka dirasa perlu adanya organisasi pencaksilat yang bersifat nasional, yang dapat pula meningkatkan aliran-aliran pencaksilat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948, terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kini, IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di Indonesia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa Pesilat didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya, Indonesia, yang saat itu menjabat Ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia diterapkan sebagai pendiri pesilat. Yang keempat, sejarah Tajimalela. Perguruan silat Tajimalela didirikan pada tanggal 4 Agustus 1974 oleh Raden Djajat Kusumadinata atau lebih sering dikenal dengan nama Kang Djajat Paramore. Nama Tajimalela diambil dari salah satu nama seorang raja atau prabu dari Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Digunakannya nama Tajimalela adalah karena menurut silsilah Raden Djajat Kusumadinata masih mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga prabu tersebut. Berawal dari ketidakpuasan Kang Djajat dalam mempelajari ilmu silat, yang pada waktu itu hanya diberikan seni ibingnya dari seorang guru pencaksilat, sementara ia menghendaki jurus-jurus praktis yang dapat digunakan jika terjadi perkelahian. Maka ia pun terdorong untuk mencari lebih dari apa yang diterimanya. Hal lain yang mendorong untuk mencari dan mempelajari ilmu silat adalah rasa keprihatinannya melihat perkembangan bela diri asing yang demikian maraknya pada waktu itu. Padahal, pencaksilat yang merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia seolah tersisih dan tidak mendapat perhatian. Banyak dari masyarakat sendiri maupun dari pemerintah. Kedua hal tersebut melahirkan suatu cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang guru silat yang terkenal dan menempatkan pencaksilat sejajar atau lebih dari bela diri asing yang berkembang khususnya di Jawa Barat. Setelah bernaung di bawah IPSI pada tahun 1975, Kang Djajat mulai mengarahkan jurus-jurusnya ke teknik yang dapat digunakan dan disahkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam olahraga. Pada tanggal 6 Juli 1995, di usia 50 tahun, Kang Djajat berpulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebuah pesan yang disampaikannya untuk generasi penerus sebelum beliau meninggal, yaitu Tajimalela kudu hirup 1000 tahun deui atau Tajimalela harus hidup 1000 tahun lagi. Ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tempat menyalurkan bakat dan minat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga khususnya bela diri. Yang kedua, membentuk siswa berjiwa sehat, berpikir cerdas, dan berprestasi.
Yang ketiga, membentuk sikap kesatria pada siswa dan mendidik mereka untuk berani membela kebenaran juga keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab yang bertanggung jawab lahir dan batin. Yang keempat, mendidik siswa supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan pergaulan yang terlarang. Yang kelima, ada keberanian. Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam perbuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Rinaldi dan MB 2019. Sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir, tetapi sifat ini dapat dibentuk dengan membuat suasana yang kondusif sehingga dia merasa nyaman dan lebih percaya diri. Lalu yang B, penelitian yang relevan. Belum ada kajian penelitian sebelumnya yang membahas seputar pengaruh ekstrakurikuler Tajimalela terhadap keberanian siswa. Kemudian C, hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah yang ke-1, ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela terhadap keberanian anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela. Yang kedua, keberanian berdampak pada prestasi yang diraih oleh anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela. Bab 3, metodologi. A. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Bungin, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang ada dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. B. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi. Dari populasi tersebut diambil 15 orang sebagai sampel penelitian ini. 15 orang responden tersebut terdiri dari anggota ekstrakurikuler Tajimalela kelas 10, 11, dan 12. Masing-masing berjumlah 5 orang. C. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Sebagai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi 7 pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan sesuai pernyataan yang diberikan oleh responden. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Pengaruh ekstrakurikuler pencaksilat terhadap keberanian siswa di SMA Negeri 1 Cileunyi. Kuesioner penelitian ini diberikan kepada 15 orang responden yang merupakan anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi, yang terdiri dari 53,3% atau 8 orang perempuan dan 46,7% atau 7 orang laki-laki berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner sebanyak 93,3% atau sebanyak 14 dari 15 responden menyatakan bahwa ekstrakurikuler Tajimalela berpengaruh terhadap tingkat keberanian mereka. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh responden terkait pengaruh ekstrakurikuler terhadap keberanian mereka. Salah satunya karena latihan fisik dan mental yang selama ini mereka dapatkan selama berlatih. Proses latihan tersebut pada akhirnya membuat mereka berani untuk mengambil keputusan, baik itu dalam tanding atau sparring, maupun untuk berani mengikuti lomba yang belum pernah
pernah diikuti sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, yakni ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela berpengaruh terhadap keberanian siswa di SMA Negeri 1 Cileunyi dapat diterima. Yang B, pengaruh keberanian terhadap prestasi siswa anggota ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela. Hasil kuesioner penelitian bahwa sebanyak 73,3% responden atau 11 orang dari 15 telah memiliki prestasi non-akademik di cabang olahraga pencaksilat di berbagai ajang kejuaraan atau lomba, baik itu daerah provinsi, bahkan di tingkat nasional. Sebanyak 73,3% responden yang sudah memiliki prestasi di Tajimalela tersebut menyebutkan bahwa keberanian sangat berperan penting terhadap prestasi yang mereka raih. Beberapa alasan yang mereka sebutkan diantaranya: 1. Karena menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Yang kedua, jika kita tidak berani, pasti tidak akan mau melangkah. Hasilnya kita tidak akan mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada karena takut. Maka dari itu, jika ingin meraih prestasi diperlukan keberanian untuk kalah dan untuk menang. Yang ketiga, karena jika sudah mempunyai keberanian, maka akan bisa mengikuti pertandingan. Berdasarkan hasil di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu keberanian berpengaruh terhadap prestasi siswa anggota ekstrakurikuler Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi juga dapat diterima. Bab 5, simpulan dan saran. A. Kesimpulan. Banyak sekali anggapan bahwa pencaksilat itu adalah olahraga yang syarat dengan kekerasan. Bukti nyata, para orang tua tidak memperbolehkan anaknya berlatih pencaksilat, terlebih untuk anak perempuan dengan alasan takut anaknya menjadi nakal, suka berkelahi, dan terkesan tidak anggun. Namun, apabila dikaji lebih jauh, alasan tersebut sebenarnya tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Pencaksilat bukanlah suatu olahraga yang syarat dengan kekerasan. Sebaliknya, maka manfaat yang bisa kita ambil dari belajar pencaksilat salah satunya untuk meningkatkan keberanian. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah: yang ke-1, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela, terbukti meningkatkan keberanian pada siswa anggota ekstrakurikuler pencaksilat di SMA Negeri 1 Cileunyi. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keberanian siswa. Yang kedua, keberanian tersebut pada akhirnya berpengaruh dan berperan penting terhadap prestasi siswa anggota ekstrakurikuler Tajimalela di SMA Negeri 1 Cileunyi. B. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diajukan penulis diantaranya: 1. Melihat prestasi yang begitu banyak yang telah diraih oleh siswa-siswi, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, tentunya diperlukan pembinaan yang serius guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Dengan demikian, diperlukan adanya kerjasama antar pihak sekolah dan kepengurusan ekstrakurikuler pencaksilat Tajimalela demi kelancaran kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang kedua, untuk para siswa diharapkan agar dapat mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang berani dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.